بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari satu halaman, dan kita sudah sampai pada surah Yunus halaman 216 ayat 62 sampai 70 insyaallah taala. Kita baca dulu dengan qiraah Ibnu Katsir Al-Makki dengan majaisnya 2 harokat, mat wajibnya 4 harokat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Di sini ada tanda pada kata-kata in, yaitu kasrohnya diganti dengan titik. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalau dibaca dengan bersambung, maka bacaannya bukan syuraka ain, bukan gitu, tapi syuraka ain. Istilahnya qiraah apa? Qiraah tashil. Kalau jelas itu namanya tahqiq in. Tapi kalau tidak jelas itu namanya tashil. Seperti yang ada pada riwayat Imam Hafiz, itu ada satu saja bacaan tashil. Tapi kalau ada qiraah Ibnu Katsir, ini tashilnya banyak sekali. Untuk riwayat Hafiz, tashilnya cuma pada a'jamiyyu wa arabi. Nanti bisa dilihat pada surat Fussilat ayat 44. Kalau itu namanya bacaan tahqiq. Tapi kalau bacaan tashil sama dengan itu ya. Demikian juga di sini syuraka'ain yattaqun. Baik, kita ulangi lagi dari wa may yattabi'u, kemudian nanti kita sambung dan kita baca dengan tashil. وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan selain qiraah Ibnu Katsir, yaitu pada ayat 62 la khaufun, ini fa-nya boleh di fathah la khaufa sebagaimana pada ayat-ayat yang lain. Kemudian ayat 65 yahzunka, ini ya-nya boleh di dhammah yuhzinka. Jadi kalau ya-nya di dhammah maka zainnya harus di kasrah. Kemudian pada ayat yang ke-67 ini banyak idgham. Ja'ala lakum, lam ketemu lam, ini boleh idgham. Ja'al lakum. Kemudian al-laila litaskunu, lam ketemu lam lagi. Al-lail litaskunu. Kemudian pada ayat yang ke mana idgham yang lain saya nemukan sebenarnya. Nah, baiklah, nanti dicari, masih ada idgham yang lain, tapi ini semua sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Yunus ayat 62. Ala ketahuilah, inna sesungguhnya aulia Allah, wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tidak ada takut bagi mereka, walahum, dan tidaklah mereka yahzanun, bersedih. Siapa wali Allah? Allah jelaskan pada ayat 63, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini membicarakan tentang para wali Allah, bahwa mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih. Yang dimaksud tidak akan takut dan tidak akan sedih ini di akhirat. Adapun di dunia, maka takut dan sedih itu sudah satu kewajaran manusia. Manusia hidup di dunia ini tidak ada yang bersih atau murni nyaman terus, nggak ada. Namanya hidup itu antara nikmat dengan ujian. Para nabi pun yang derajatnya di atas para wali itu saja mereka dapat ujian. Nabi Musa takut, Nabi Muhammad SAW sedih, Abu Bakar radhiyallahu anhu sedih. Maka kalau di dunia itu nggak ada masalah seperti itu, tapi yang dibicarakan di sini adalah di akhirat. Saya tampilkan dalil bahwasanya yang dimaksud di sini di akhirat. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada surat Thaha ayat 67. Ini sudah kita pelajari dulu. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Nabi Musa merasakan takut dalam dirinya. Kapan? Ketika melihat tongkat dilemparkan menjadi ular. Maka Nabi Musa merasa takut. Nah, maka takut ketika di dunia ini sesuatu yang wajar. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di gua Thur bersama Rasul SAW? Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq merasa sedih, maka Rasul SAW bersabda pada surat At-Taubah ayat 40, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, sungguh Allah bersama kita. Jadi sedih di dunia biasa. Rasulullah kematian Khadijah sedih. Kematian pamannya yaitu Abu Talib dalam kondisi kafir, sedih beliau. Nah, maka sedih itu sesuatu yang biasa di dunia. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa yang dimaksud la khaufa alaihim, tidak takut, itu besok di akhirat. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa wali Allah itu adalah orang yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama iman. Nah, semua kita alhamdulillah punya sifat yang pertama, iman sudah punya. Tapi yang kedua ini yang kita belum punya, wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kata-kata selalu?
Kanu ini fi'il madhi. Kalau digabung dengan fi'il mudhari, ini menunjukkan kebiasaan atau selalu. Maka terjemahnya yang tepat, dan mereka itu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata umat Islam itu naik turun. Kadang takwa, kadang tidak, kadang genah, kadang ranggena. Tapi ini para wali-wali Allah itu lempeng, istiqamah di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna wa kanu yattaqun ini sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau menyuruh kita untuk takwa kapanpun dan dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah haitsuma, dimanapun kunta engkau berada. Boleh juga diartikan haitsuma, kapanpun kunta engkau berada. Kapanpun dimanapun. Mau ada orang, mau tidak ada orang. Mau sepi, mau ramai. Mau kelihatan, mau tidak kelihatan. Selalu bertakwa kepada Allah. Kenapa? Merasa melihat Allah. Atau merasa diawasi oleh Allah. Nah, sehingga muncul takwa selalu. Ini baru namanya wali Allah. Jadi kita masing-masing bisa menaikkan diri kita menjadi peringkat wali Allah. Bisa. Caranya bagaimana? Takwa terus-menerus. Setiap ada bisikan jelek dari setan, kita hindari. Kita tinggalkan. Maka setan akan lama-lama akan menjauh dari kita. Nah, setan begitu sudah menjauh dari kita, kita sudah bisa menguasai setan, itulah saat itu kita akan menjadi wali Allah. Karena bertakwa terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wali-wali Allah ini kita temukan dalam satu hadis Nabi SAW bahwa Allah sangat memuliakan mereka. Allah mengatakan innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah mengatakan man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali saya, faqad adzantuhu bil harbi, berarti dia sudah menantang saya perang. Berarti saya sudah mengumumkan perang terhadap dirinya. Nah, maka wali-wali Allah ini orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Sehingga mereka akan dijaga oleh Allah. Orang yang menantang atau mengganggu wali Allah, Allah pasti akan membelanya. Contohnya Nabi Muhammad SAW itu jelas wali Allah. Bahkan wali Allah tingkat tinggi karena para nabi. Nah, diganggu oleh orang-orang kafir. Allah murka. Allah kirimkan siksanya. Perang Badar mereka kalah. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, dituduh oleh seseorang. Katanya kalau bagi tidak adil. Katanya kalau ada sholat dia ngimami tanpa sholat yang baik. Kemudian kalau ada perang dia nggak pernah ikut hadir perang. Ini semuanya tuduhan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dituduh 3 perkara, dia doakan juga 3 perkara. Ya Allah, kalau orang ini berdiri mengumumkan tuduhan tadi karena riya saja, pamer saja, supaya viral saja, maka panjangkan usianya, fakirkan hartanya, dan berikanlah dia fitnah-fitnah semasa hidupnya. Maka betul dikabulkan oleh Allah. Tua renta, fakir sekali, kemudian kalau lihat cewek selalu menggodai cewek-cewek, mencubiti cewek-cewek yang di pinggir-pinggir yang lewat di jalan-jalan itu. Maka dia ditegur, orang tua sudah mau mati kok masih goda cewek-cewek. Nah, dia mengatakan, saya terkena doanya Sa'ad. Tidak bisa saya melepaskan dari fitnah ini. Nah, fitnah dalam agamanya. Sampai tua masih mengganggu para wanita yang ada di jalan-jalan. Ini menunjukkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk aulia Allah, sehingga begitu diganggu oleh seseorang, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah termasuk wali Allah. Dia diganggu selama hidupnya, dituduh katanya menyebarkan kesesatan, ahli bid'ah, padahal sebenarnya beliau tidak menyebarkan kesesatan. Maka akhirnya ketika Imam Bukhari wafat, disebutkan dalam biografinya, kuburnya ini mengeluarkan sinar sampai langit. Wallahu a'lam, ini biografi benar atau tidak, tapi kita temukan dalam biografi seperti itu. Nah, begitu orang-orang melihat dari kuburan Imam Bukhari keluar sinar sampai ke langit, maka orang-orang yang dulu menuduh semasa hidupnya, taubat mereka, datang ke kuburan beliau, minta maaf sama beliau. Tapi minta maaf orangnya sudah mati. Nggak bisa minta maaf lagi. Minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala, dan besok di akhirat berhadapan dengan orang yang dizalimi, yaitu orang yang dituduh tadi. Kalau orang yang dizalimi ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pahalanya orang yang menzalimi, saya yakin dia ambil sebanyak-banyaknya.
Karena semua orang kalau sudah sampai di akhirat, itu yang dia butuhkan intinya saya bisa masuk surga. Sehingga kalau ada kesempatan nih, ada orang sudah zalim sama kamu, menuduh kamu, silakan kamu ambil pahalanya. Yakin saya, dia ambil semua pahala. Kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita berhati-hati, jangan berbuat semaunya terhadap orang-orang yang termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama, itu para wali Allah, mereka orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. 64. Lahum bagi mereka al-busyra, kabar gembira, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan juga di akhirat. La tabdila, tidak ada penggantian li kalimatillah, terhadap kalimat-kalimat, maksudnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika huwa, itulah dia, al-fawzu, keberuntungan, al-azimu, yang besar. Jadi para wali Allah ini dijamin mendapatkan kabar gembira, baik di dunia maupun di akhirat. Apa kabar gembira di dunia? Ada dua. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bushrad dunya," kabar gembira di dunia adalah ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik. Hadis riwayat Tabarani. Jadi wali Allah dikasih mimpi yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya mimpi masuk surga. Dan mimpi yang baik itu tidak harus dia sendiri yang melihat, Pak. Bisa jadi ada orang lain yang memimpikan. Rasulullah tanya kepada Bilal, "Hei Bilal, amal apa yang kamu lakukan? Karena setiap saya masuk surga, di depan sudah ada langkah sandalmu. Berarti kamu sudah masuk duluan. Amal apa itu?" Nah, ini mimpi bukan Bilal yang melihat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yabqa," sudah tidak tersisa, minan nubuwah, dari kenabian, illal mubasyirat, kecuali kabar gembira, yaitu ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik. Yaraha rajul, yang seseorang itu memimpikan mimpi yang baik tadi. Au turalahu, atau dimimpikan terhadap oleh orang lain. Orang lain memimpikan dirinya. Orang lain memimpikan dirinya kebaikan. Nah, itu berarti mimpi yang baik juga. Allah kirim mimpi yang baik ini kepada seseorang, tapi yang dimimpikan adalah kita, karena kita sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Syekhul Albani pernah ditelepon oleh seorang wanita. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Syekh Albani, saya nelpon bukan untuk minta fatwa, tapi saya ingin cerita saja." "Cerita apa?" "Saya tadi malam bermimpi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, 'Ya Rasulullah, ulama banyak, siapa yang saya ikuti?' Rasulullah mengatakan, 'Ikuti itu Al-Albani, dia menghidupkan sunnah-sunnahku.'" Nah, begitu mendengar cerita mimpi tadi, Syekh Albani tidak mampu menahan tangisnya. Beliau langsung minta pamit sama yang nelpon, "Mohon maaf, telepon segera saya tutup. Assalamualaikum." Beliau terharu dan merasa khawatir. Kalau beliau tidak bisa melakukan apa yang ada dalam mimpi tadi. Betulkah beliau bisa menyebarkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Betulkah beliau bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi itulah yang terjadi memang. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang dihidupkan oleh Syekhul Albani rahimahullah. Di mana dulu orang tidak mengenal sunnah, tapi setelah membaca karya-karya Syekh Albani, paham bagaimana tata cara salat sesuai sunnah, bagaimana melakukan puasa sesuai sunnah, ibadah sesuai sunnah. Nah, maka ada mimpi yang baik seperti itu. Ini termasuk dari al-busyra fil hayatid dunya, ya, kabar gembira dalam kehidupan dunia. Kabar gembira yang kedua pada kehidupan dunia adalah ketika seseorang mengalami sakaratul maut. Pada saat sakaratul maut, nyawa hampir lepas, ini malaikat-malaikat pada turun. Kemudian memberikan kabar gembira kepada orang yang baik tadi, wali Allah tadi. Ini kita sebutkan, ini kita dapatkan dalam Al-Quran, masalah ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah, surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan pemelihara kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah di dalam kebaikan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat turun kepada mereka. Apa tafsirannya ini? Ditafsirkan oleh para ulama, yaitu turun ketika sakaratul maut.
Ketika orang ini sakaratul maut, maka malaikat dari langit turun. Kemudian memberikan kabar gembira, alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah karena akan masuk jannah allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan untuk kalian. Nah, itulah makna al-busyra fil hayatid dunya. Jadi ada dua kabar gembira, bisa mimpi baik, ru'ya salihah, bisa juga adalah yaitu ketika sakaratul maut tadi. Kemudian wa fil akhirah, dan di akhirat mereka juga mendapatkan kabar gembira. Nah, kabar gembira di akhirat disebutkan oleh Allah pada surat Al-Hadid. Allah mengatakan busyrakumul yauma jannatun. Kabar gembira bagi kalian pada hari ini adalah surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan kabar gembira ketika sakaratul maut dan ketika di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan itu sudah keputusan Allah. Kalau Allah sudah memutuskan, maka la tabdil, tidak akan diganti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendapatkan kabar gembira itulah al-fawzul azim, keberuntungan yang besar. Adapun keberuntungan di dunia ini hanya keberuntungan fana saja, keberuntungan yang fata morgana saja. Orang bisnisnya lancar, duitnya banyak, itu keberuntungan kecil seperti itu, bukan keberuntungan yang besar. Yang besar itu kalau selamat dari neraka masuk surga. Ayat berikutnya 65, Allah katakan wala yuhzinka, dan janganlah menyedihkan engkau qauluhum, ucapan mereka. Innal izzata, sesungguhnya kegagahan atau kemenangan itu lillahi, milik Allah, jami'a, semuanya. Huwa, dia Allah, as-sami'u, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Ucapan mereka jangan menyedihkan engkau. Maksudnya pendustaan orang-orang kafir jangan membuat Nabi sedih. Mereka mengatakan Nabi Muhammad penyihir, mengatakan Nabi Muhammad penyair, mengatakan Nabi Muhammad orang gila, mengatakan Nabi Muhammad dukun. Nah, ini semuanya enggak usah digubris. Maka ini nasihat untuk Nabi, berlaku juga untuk kita sebagai umat beliau. Kalau ada tuduhan macam-macam, enggak usah susah. Kenapa susah? Karena hakikatnya kalau ada orang menuduh kita, itu pahala ngalir sama kita, Pak. Sehingga kalau ada orang menuduh kita, nasihati saja. Antum jangan menuduh saya, ya akhi. Antum muslim, saya muslim. Kalau engkau menuduh, itu dosa antum. Rugi di akhirat. Kalau dia dinasihati begini mau, alhamdulillah, selesai masalah. Tapi kalau dinasihati tidak mau, maka kita nasihati yang kedua. Ya wes, lanjutkan saja menuduh saya. Biar pahalamu habis di akhirat, pahala saya lebih tambah banyak. Terima kasih engkau sudah melanjutkan nuduh saya, maka pahalamu kamu kirim ke saya. Nasihat yang kedua gitu aja. Enggak usah kita ajak duel orang yang menuduh kita atau orang yang mendolimi kita. Lebih baik seperti itu. Lebih baik apa? Kita mengalah daripada kita meladeni orang-orang jahil seperti itu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Surat Al-A'raf ayat 199. Maka orang jahil nggak perlu diladeni, ditinggalkan saja. A'rid, berpalinglah, tinggalkan. Kemudian di sini Allah menjanjikan al-izzah lillahi jami'a. Kemenangan itu di tangan Allah. Maka maksudnya Nabi Muhammad sekarang diledek, dilecehkan, dituduh, tapi nanti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemenangan untuk nabi-nabi ini sudah dijelaskan juga oleh Allah dengan gamblang pada surat Al-Mujadilah ayat 21. Kataballah, Allah sudah menetapkan, la aghlibanna ana wa rusuli. Sungguh betul-betul saya dan para rasul saya pasti akan menang. Kenapa? Innallaha qawiyyun aziz. Allah memang maha kuat dan maha gagah. Nah, sehingga dijamin oleh Allah pasti nanti akhirnya menang. Dan ternyata betul, Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Tapi Nabi harus sabar, Pak. Dikuyo-kuyo sama orang kafir di Mekah itu 10 tahun. 13 tahun malah, ya. 13 tahun di Mekah dikuyo-kuyo sama orang kafir. Kemudian pindah ke Madinah, tidak langsung menang. Perang dulu berkali-kali, baru tahun 8 Hijriah baru bisa menaklukkan kota Mekah. Jadi ada prosesnya.
Sehingga kata-kata ini, innal izzata lillahi jami'a, jangan dianggap langsung saat kita dizalimi langsung dimenangkan oleh Allah. Tidak. Ini ujian dari Allah. Sabar atau tidak? Kalau sabar nanti pertolongan Allah turun. Tapi kalau tidak sabar, Allah tidak turunkan pertolongan. Dalilnya sabda Nabi SAW, wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu ma'as sabri, bersama kesabaran. Artinya pertolongan Allah an-nasru itu ma'as sabri, diturunkan ketika kita sabar. Sabarlah, Allah akan turunkan pertolongan. Maryam dituduh berzina karena tidak punya suami kok melahirkan anak. Dia sabar. Dia cukup mengatakan, nih, tanya sama bayi saya ini. Ternyata bayinya bisa berbicara. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan. Di sini dikatakan al-izzah itu hanya milik Allah. Tetapi pada ayat yang lain kita dapatkan bahwa izzah itu milik Allah dan milik Rasulnya dan juga milik orang-orang beriman. Pada surat Al-Munafiqun ayat 8. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Mana yang benar nih? Semuanya benar. Yang dimaksud Allah itu memiliki izzah, ini adalah kepemilikan yang sempurna, milik Allah saja. Selain Allah tidak memiliki izzah. Adapun Rasulullah dan orang-orang beriman memiliki izzah, memiliki kemenangan, ini karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sumbernya izzah dari Allah. Kemudian diberikan kepada Rasul, diberikan kepada mukminin. Mereka hanya sekedar menerima saja pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bertentangan dengan ayat ini sama sekali. 66. Ala ketahuilah, innalillah, sesungguhnya hanya milik Allah. Man fis samawati, siapapun yang ada di langit-langit, wa man fil ardi, dan siapapun yang ada di bumi. Wa ma yattabi'u, dan tidaklah mengikuti. Wa ma, dan apakah, pertanyaannya ini. Wa ma, dan apakah yattabi'u, yang mengikuti, alladzina yad'una, orang-orang yang menyeru, min dunillah, dari selain Allah, syuraka, akan sekutu-sekutu. Iyattabi'un, tidaklah mereka mengikuti illa dhanna, kecuali persangkaan saja, yaitu tidak ada dasar ilmunya. Wa inhum, dan tidaklah mereka illa yakhrusun, kecuali mereka berbohong. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksud ayat ini adalah bahwa semua yang ada di langit dan bumi itu milik Allah. Karena milik Allah, maka yang mengatur semuanya juga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang muslim diserbu oleh orang kafir, dizalimi oleh orang kafir, nanti Allah akan bisa membalik. Orang kafir yang sekarang mendolimi, yang sekarang di atas, itu nanti bisa direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pemiliknya. Allah untuk mengubah gampang sekali. Cukup mengatakan pun selesai masalah. Orang kafir senjatanya lengkap, pasukannya banyak. Tapi kalau Allah kehendaki kalah, cukup kun, udah langsung kalah. Dan itu terbukti pada perang Badar. 300 kaum muslimin senjatanya tidak lengkap karena tidak ada niatan untuk perang, melawan 1000 orang kafir senjatanya lengkap karena memang mereka sudah siap untuk perang. Umat Islam belum siap untuk perang karena keluar itu dalam rangka untuk mencegat kafilah dagang saja, bukan niatan untuk perang. Tapi ternyata jumlah sedikit dengan senjata apa adanya bisa mengalahkan jumlah yang banyak 3 kali lipat dengan senjata yang sangat lengkap. Nah, itulah menunjukkan bahwa lillahi man fis samawati wa man fil ardh. Semua di bumi, di langit, ini kekuasaan Allah. Allah berhak atau bisa mengatur, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir mereka hanya mengikuti persangkaan, yaitu persangkaan bahwasanya menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Persangkaan mereka ini disebutkan oleh Allah pada surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah. Mereka mengatakan mana na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka lebih mendekatkan kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, perkataan ini oleh Allah dikatakan adhan, itu hanya persangkaan. Mana dasarnya, mana dalilnya bahwa menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu mendekatkan kepada Allah?
Justru yang terjadi sebaliknya. Karena menyembah selain Allah, maka jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan inhum illa yakhrusun. Mereka bohong belaka, enggak benar seperti itu. Kalau mau dekat sama Allah, asakanlah Allah. Nyembah Allah saja. Tapi kalau nyembah selain Allah, maka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat 67 dan ini bagian kedua dari halaman ini. Huwallazi dialah zat yang ja'ala lakum telah menciptakan menjadikan lakum bagi kalian al-laila malam litaskunu supaya kalian tenang fihi di dalam malam. Wan nahara dan menjadikan siang mubsira terang benderang. Inna sesungguhnya fi dzalika dalam hal itu la ayatin sungguh ada tanda-tanda liqaumi yasma'un bagi kaum yang mendengar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah bicara tentang kekuasaan Allah dan nikmat Allah kepada manusia. Apa kekuasaan Allah? Bisa menjadikan malam dan siang bergantian. Ini kekuasaan Allah. Tempatnya satu, Pak, bumi. Tapi kadang terang, kadang gelap. Nah itu kalau tidak berkuasa nggak mungkin seperti itu. Kalau kita membuat terang dan gelap dalam satu tempat, tidak bisa kita kecuali pakai alat yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya cukup mengatakan kun, selesai masalah semuanya. Tapi kita tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan itu. Kemudian di sini muncul pertanyaan. Allah menjadikan malam supaya kalian tenang padanya. Tenang maksudnya istirahat. Tidak bergerak karena kita tidur pada malam hari. Maka ada orang bertanya, apakah boleh bekerja di malam hari? Buka warung malam hari, malah pagi hari tidur. Apakah itu bertentangan dengan ayat ini? Berarti tidak boleh buka malam hari, buka warung kopi malam hari. Apakah tidak boleh? Nah, maka jawabannya boleh, tidak ada masalah. Dalilnya dua. Yang pertama, bahwa jualan di malam hari itu bukan termasuk ibadah, tapi termasuk muamalah. Hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada larangan terhadapnya. Nah, selama ini belum pernah kita temukan larangan. Jangan jualan malam hari, nggak ada. Adanya ayat yang mengatakan Allah jadikan malam untuk istirahat. Tapi Allah tidak mengatakan wajib istirahat malam hari. Nggak ada begitu. Dalil yang kedua, ternyata kita temukan pada ayat yang lain, yaitu pada surat Al-Qasas ayat 73, Allah mengatakan, wa mir rahmatihi, dan termasuk dari rahmat Allah, ja'ala lakumul laila wan nahar. Allah jadikan malam dan siang. Malam dan siang fungsinya untuk apa? Litaskunu fihi, supaya kalian tenang padanya. Padanya pada apa? Pada malam dan siang. Berarti boleh kita tenang di malam hari, boleh kita tenang di siang hari. Tidur siang hari ada dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qilu, qailulahlah, tidur siang hari. Fa inna syayatina la taqilu, karena setan tidak pernah qailulah. Walitabtaghu min fadlih, dan supaya kalian mencari karunia Allah. Kapan mencarinya? Kalau tadi disebutkan malam dan siang, berarti mencari karunia Allah juga malam siang. Maka ayat ini surat Al-Qasas ayat 73 ini bisa dijadikan dalil bolehnya kita cari nafkah malam hari, karena Allah setelah menyebutkan al-laila wan nahar, malam dan siang, lalu Allah menyebutkan litabtaghu min fadlih, untuk mencari karunia Allah. Berarti kembali ke siang malam tadi. Dua-duanya boleh, enggak ada masalah. Maka ringkasnya di sini Allah mengatakan malam itu untuk tenang, itu adalah kharaja makhrajal ghalib. Ini biasanya melakukan manusia seperti itu. Rata-rata manusia istirahatnya malam hari. Ya ada yang malam hari malah kerja, ada, tapi itu jarang. Kemudian yang dimaksud di sini ayatin, ada tanda-tanda, maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda kekuasaan Allah, mestinya orang iman sama Allah. Tapi orang-orang kafir itu mata mereka buta, tidak bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Telinga mereka tuli, tidak bisa mendengarkan ayat-ayat tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Maka yang dimaksud di sini liqaumi yasmaun, bagi kaum yang mendengar, yaitu yang mendengar dengan mata hatinya. Kalau mendengar dengan telinga saja, maka telinganya orang-orang kafir itu sebenarnya tidak ada tutupnya sama sekali. Mereka mendengar suara-suara mendengar, tapi tidak bisa mengambil pelajaran. Hatinya tertutup sehingga mereka hatinya tidak bisa mendengar. Maka yang dimaksud mendengar ini mendengar hakiki, bukan mendengar yang mendengar zahir saja. Karena itu para ulama mengatakan, ini perkataan sangat populer, konon perkataan Sayyidina Ali. Fi kulli syai'in ayatu tadullu ala annahu wahidu. Fi kulli syai'in ayatu. Dalam segala sesuatu ada tanda. Tanda apa? Tadullu ala annahu wahidu. Yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Adanya panas, sekarang ini panas. Ini menunjukkan Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Adanya hujan, itu menunjukkan Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Adanya langit muncul, matahari muncul, kemudian hilang lagi, kemudian muncul bulan. Ini semuanya adalah menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 68. Qalu, mereka berkata, ittakhadallah, Allah telah mengambil waladan, anak. Subhanah, maha suci Allah. Huwal ghani, dia Allah yang maha kaya. Lahu, hanya miliknya, ma fis samawat, apapun yang ada di langit-langit. Wa ma fil ardi, dan apapun yang ada di bumi. In indakum, tidaklah pada kalian, min sultanin, hujjah atau bukti, bihadza, dengan ucapan ini. Ataquluna, apakah kalian mengatakan, alallahi, atas nama Allah, ma la ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak tahu. Jadi orang-orang kafir mengatakan Allah punya anak. Yang dimaksud mereka mengatakan Allah punya anak, yaitu menganggap bahwa malaikat-malaikat itu putri-putrinya Allah. Qalu, mereka, ini maksudnya orang-orang musyrik. Ittakhadallahu waladan, Allah mengambil anak, maksudnya malaikat-malaikat putri-putrinya Allah. Kalau malaikat putrinya Allah, berarti Allah punya istri. Siapa istrinya Allah? Mereka orang-orang kafir mengatakan istrinya Allah adalah putri-putri para jin. Berarti mereka menganggap para jin itu adalah apa? Mertuanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang ajar sekali orang-orang kafir seperti ini. Dan ternyata yang kurang ajar tidak hanya orang-orang kafir musyrik, tapi Yahudi Nasrani pun juga kurang ajar mereka. Disebutkan oleh Allah pada surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahud, Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah. Uzair itu putra Allah. Wa qalatin nasara, orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Isa Al-Masih putranya Allah. Nah, maka yang mengatakan Allah punya anak ini ada 3 kelompok. Yahudi mengatakan, Nasrani mengatakan, musyrikin juga mengatakan. Nah, hanya bedanya kalau musyrikin itu menganggap malaikat-malaikat adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Allah jawab, Subhanah, Allah Maha Suci. Maha Suci maksudnya terbebas dari semua kekurangan. Termasuk kekurangan adalah kalau seseorang butuh kepada anak, itu berarti kurang. Butuh kepada penerus, itu berarti kurang. Kita semuanya ini kurang. Kenapa? Kita butuh penerus. Karena kita lama-lama akan tua, lama-lama akan mati. Kalau nggak ada penerus, ya sudah. Aktivitas kita akan berhenti mandek. Tapi karena ada penerus, akhirnya aktivitas kita masih dilanjutkan oleh anak cucu kita. Masjid ini, Pak, kalau manusia tidak punya keturunan, ya sudah, roboh sudah. Pembangunnya dulu sudah mati. Tapi kemudian ada penerusnya. Sehingga dulu cuma masjid, sekarang alhamdulillah oleh penerusnya, cucu-cucunya dibuat pesantren. Nah, nanti yang bangun pesantren ini lama-lama tua, mati, insya Allah akan ada pelanjutnya lagi. Tapi butuhnya kita kepada penerus, itu menunjukkan kita ini kurang. Nah, Allah itu nggak pernah kurang, sehingga tidak butuh kepada penerus, nggak butuh kepada anak. Maka Allah katakan huwal ghani, dia maha kaya. Kaya maksudnya nggak butuh kepada selainnya. Kaya maksudnya tidak butuh kepada makhluk. Sebagaimana disebutkan pada surat Ankabut ayat 6. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sungguh Allah maha kaya. Maksudnya enggak butuh 'anil 'alamin, kepada seluruh alam. Enggak butuh kepada anak.
Kemudian Allah katakan, in indakum min sultan. Kalian ngomong bahwasanya Allah punya anak itu nggak punya hujjah. Apa hujjahnya? Itu hanya terkaan belaka. Apakah ada bukti bahwasanya Allah pernah akad nikah sama putri-putri jin? Mana buktinya? Surat nikahnya mana? Surat nikahnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada bukti sama sekali. Dan kata-kata sultan, kata Ibn Abbas, semua kata-kata sultan dalam Quran artinya adalah hujjah atau bukti. Termasuk di sini diartikan hujjah atau bukti. 69. Qul katakanlah, innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang yaftarun membuat-buat 'alallahi atas nama Allah al-kadziba kedustaan, la yuflihun, mereka tidak akan beruntung. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala atau ancaman dari Allah, orang yang membuat kedustaan atas nama Allah pasti akan merugi besok di akhirat. Merugi maksudnya masuk dalam neraka. Jadi ini berita tapi maksudnya adalah ancaman. Khabarun ma'nahu wa'idun. Berita tapi isinya ancaman. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membuat-buat kepalsuan atas nama Allah maka pasti tidak akan beruntung. Tidak beruntung ini tidak hanya di akhirat, Pak. Di dunia pun tidak beruntung. Contoh Musailamah al-Kadzdzab. Dia mengaku nabi, berarti termasuk yaftaruna 'alallahil kadzib. Membuat kedustaan atas nama Allah. Karena kalau ngaku nabi, berarti dia mengatakan, saya dapat wahyu dari Allah. Padahal Allah nggak kasih wahyu. Berarti membuat kedustaan atas nama Allah. Dia la yuflihun, tidak beruntung. Apa hasil dia setelah mengaku sebagai nabi? Hasilnya dilecehkan oleh manusia. Semua seluruh dunia kalau nyebut Musailamah pasti menyebut Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah orang tukang dusta. Nah, itu contoh la yuflihun, tidak beruntung. Di dunianya nggak beruntung, apalagi di akhirat pasti tidak beruntung. Tapi orang-orang yang baik, yang mereka membenarkan kalam Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan yang sebaliknya, yaitu diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ayat terakhir. Allah katakan, "Mata'un" itu hanya kesenangan sebentar. Fid dunya di dunia. Tsumma kemudian ilaina hanya kepada kami marji'uhum tempat kembali mereka. Tsumma kemudian nudhiquhum kami akan cicipkan kepada mereka al-'adzab asy-syadid siksaan yang dahsyat bima kanu yakfurun dengan sebab mereka dulu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah mengatakan orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah tidak beruntung, muncul pertanyaan. Banyak orang-orang kafir tapi mereka kaya. Banyak orang-orang kafir tapi hidupnya nyaman. Banyak orang-orang kafir tapi mereka sehat walafiat. Sementara banyak orang beriman yang miskin. Banyak orang beriman yang sakit-sakitan. Banyak orang beriman yang tidak punya uang yang banyak. Sehingga setiap ada keperluan, dia selalu susah payah untuk mendapatkan keperluannya itu. Gimana itu? Nah, jawabannya ayat 70 ini. Mata'un fid dunya. Itu semua yang diberikan kepada orang kafir, itu hanya kesenangan di dunia saja. Padahal episode kehidupan manusia tidak hanya di dunia. Di dunia itu cuma sebentar. 60 tahun itu usia kita rata-rata. Habis itu mati. Kalau sudah mati, ketemu alam yang hakiki, yang kekal, tidak ada berhentinya, yaitu alam akhirat dimulai dari kuburan. Makanya kesenangan yang didapatkan oleh orang-orang kafir selama di dunia itu oleh Allah disebut mata. Mata itu artinya kesenangan sementara, kesenangan yang sedikit, yang sebentar. Sebanyak apapun duit di dunia itu oleh Allah disebut sedikit. Qul mata'ud dunya qalil. Surat An-Nisa ayat 77. Katakanlah kesenangan dunia itu hanya sedikit. Tidak ada yang kekal. Maka mari kita memikirkan yang kekal. Karena kalau memikirkan yang sedikit, meninggalkan yang kekal, itu berarti sebodoh-bodohnya orang. Pilih yang tidak awet, meninggalkan yang awet. Sebodoh-bodohnya orang. Ini barang awetnya cuma 1 hari. Kalau ini seumur hidup kamu akan awet. Bahkan bisa dilanjutkan oleh anak cucumu terus. Barang ini awet. Terus kita pilih yang 1 hari rusak. Ini bodoh orang kayak begitu. Nah, dunia dengan akhirat kayak begitu. Dunia hanya sementara. Meskipun kelihatannya banyak
harta melimpah ruah, rumah mewah, mobil mewah, tapi itu sebenarnya kalau di dunia sementara, nggak ada yang kekal. Kalau kita mati semuanya pasti ditinggalkan, nggak ada yang dibawa sama sekali ke alam kubur kita. Maka Allah katakan mata'un fid dunya, hanya kesenangan sementara di dunia. Kalau sudah mati gimana? Ilaina marji'uhum. Mereka kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali gimana? Nudhiquhumul adzab asyadid. Kami akan berikan siksa yang dahsyat. Maka ayat ini mengingatkan kita ayat yang sebelumnya sudah kita baca, yaitu pada surat Yunus ayat 46. Lihat surat Yunus ayat 46. Apa kata Allah di situ? Ayatnya mirip, tetapi isinya berbeda. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum thumma Allahu syahidun 'ala ma yaf'alun. Kemudian mereka kembali kepada Allah. Thumma Allahu syahidun 'ala ma yaf'alun. Kemudian Allah akan menjadi saksi terhadap semua amal mereka. Ini berita tapi maksudnya ancaman. Kalian akan kembali kepada kami dan kami mengetahui amalmu. Maksudnya apa? Maksudnya akan kami balas amalmu. Maka di sini Allah mengatakan nudhiquhumul adzab, akan kami cicipkan siksa. Berarti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Maka pada ayat 46 yang lalu Allah mengatakan kami menyaksikan, sementara pada ayat 70 ini Allah mengatakan kami memberikan siksa. Ini adalah kelanjutannya. Jadi kalau Allah bersaksi, ya tidak hanya bersaksi saja, tapi bersaksi dan akan memberikan pembalasan sesuai amal yang dilakukan oleh manusia. Karena itu sebelum kita wafat, mari kita persiapkan sebaik-baiknya sesuatu yang akan kita dapatkan besok di akhirat. Karena semata-mata dunia diciptakan untuk menjadi ladang mencari pahala di akhirat. Para ulama mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah atau ladang untuk mencari akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.